Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahan nur. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah, nahnu bil khair wa antum. Alhamdulillah, ana bil khair kadzalik. Taib, al-an mada darasunal an? Darasunal at-tarikhul islamiyah. Marokan urah at-tarikhul islamiyah. Taib, ana saukarit marokan ukhra mada darsunal an? Darasunal at-tarikhul islamiyah. Taib. Taib, ahsantum. Idza takalam bil al-Indonesia berarti sejarah Islam. sejarah kebudayaan Islam karena belajarnya SKI. Atau kalau mamanya di bahasa Arab kan berarti at-tarikh. Itu sejarah Tarikhul Islamiyah. Berarti sejarah Islam. Ini kalau bahasa Arabnya. Nah, tips sekarang itu pembelajarannya sebelumnya itu tentang apa di bab 3 kita. Kita mengulang dulu sebelum kita memasuki bab yang baru, kita mengulang di bab sebelumnya, yaitu bab 3 tentang apa? Tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Rasulullah Allahumma shalli wa barik alaihi. Ya, baik. Mungkin yang adik-adik atau dari anak-anakku semuanya itu yang kalian tahu dari bab ini yang kemarin yang Bapak ajarkan itu apa? Yang kalian tahu? Mungkin ada yang bisa menyebutkan dari Mbak apa? Ulin? Substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Mungkin ada tahu menjelaskan enggak gimana? Mendirikan masjid. Mendirikan masjid? Nggih. Seperti apa itu? Seperti Mendirikan masjid untuk apa? Untuk memberikan kejelasan bahwa akidah atau keyakinan benar-benar harus ditanamkan sejak awal. Baik, makasih Mbak Ulin. Oke, tepuk tangannya dulu. Oke, mungkin sudah cukup ya, sudah tahu. Lanjut aja langsung selanjutnya materi. Langsung ke bab 4. Nah, di dalam bab 4 ini bab 4. Nah, bab 4 kalau yang minggu kemarin itu substansi dan strategi dari Nabi Muhammad. Nah, cluenya berarti kalau setelah pada bab ini, setelah Nabi Muhammad berdakwah sampai meninggal, itu siapa yang meneruskan berarti? Siapa? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin yang kalian tahu itu ada berapa? Yang dulu dipelajari di MTS? Ada 4. Ada 4. Bagus. Siapaan itu? 4-nya itu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Selanjutnya Umar bin Khattab. kita ada Umar bin Khattab. Selanjutnya lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya lagi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Pinter semuanya ini. Oke. Dari kita ini kita akan melanjutkan berarti pertama apa? Substansi dan strategi lah. Substansi dan strategi yaitu dari siapa? Dari Khulafaur Rasyidin. Lah, sebelum kita menginjak kepada materi ini, mungkin kita harus tahu kalau pada pembelajaran ini apa sih yang kita harus ambil, apa yang kita harus capai pembelajaran ini, yaitu nanti kalau sekalian sudah paham, nanti akan yang kita tahu bahwasanya pengertian dari substansinya itu apa. Jadi capaian pembelajaran kita pada
pertemuan kali ini Hadir, yaitu mengerti tentang substansi yang pertama. Lalu yang kedua dan strategi dari Khulafaur Rasyidin lah. Kalau sudah tahu capaian pembelajaran kita itu tentang itu, yaitu pesan kita dapat memahami, menganalisis dan menjalani substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu bagaimana dakwah ini yang paling urgent, ini harus tahu, bisa menganalisis, bisa memahami, bisa menceritakan lagi, mengetahui bahwasanya substansi dan strategi Nabi Muhammad itu apa. Nah, kalau mungkin yang dari sebelumnya saya tanya dulu, substansi itu apa? Ada yang tahu substansi? Gak tahu ya? Nah, kasih tahu dulu. Substansi dan strategi itu ada analoginya. Kalian tahu yang namanya misi, visi dan misi. Misi. Apa itu visi? Visi itu apa artinya? Visi itu adalah tujuan. Misinya itu apa artinya? Cara untuk implementasinya atau cara melakukan seperti apa. Kalau kita punya tujuan mau ke masjid, caranya gimana? Mau pakai sepeda motor kah? Mau naik pesawat atau naik beca? Nah, sama halnya dengan substansi. Substansi itu adalah isi. Substansi itu adalah isi. Strategi itu artinya apa? Cara atau implementasinya itu seperti apa? Maksudnya seperti itu. Jenuh ya? Coba ayo tepuk 1. Lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kan tahu tepuk 5 tuh gini. Nah, gitu. Kalau tepuk 4 gitu. Oke, tepuk 4. Tepuk 2. Tepuk 2 tuh. Nah, ada 3 gitu. Tepuk 1, tepuk 5, tepuk 3. Tepuk 3 juga. Ya, gitu loh. Coba orang dari awal ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 5. Oke, lanjut lagi. Setelah isi sudah selesai dengan cara. Nah, di dalam bab materi yang coba buka halaman 48, kita kan sudah tahu ya Abu Bakar. Sebelum kita tahu Abu Bakar itu mungkin sudah dipelajari pada waktu kalian waktu MTS. Abu Bakar itu siapa, Utsman bin Affan itu siapa, dan Ali bin Abi Thalib itu siapa. Lah, cara mengenalnya itu mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Lah, mungkin sudah dikasih tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa, yaitu khalifah yang pertama. Namanya di buku itu siapa namanya? Nama lengkapnya Khalifatul Rasyidin yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Abu Bakar bin Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr. Selanjutnya dia itu berarti pernah ikut pernah hijrah ke Nabi Muhammad itu ke mana? Ke gua mana tuh? Ke Gua Hira. Gua Sur. 3 hari 3 malam mempercayai Rasulullah. Berarti orang yang pertama dakwah yang pertama itu percaya bahwa dakwah Rasulullah itu berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya siapa? Yang kedua Umar bin Khattab. Di bab selanjutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama panjangnya siapa? Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Oke, selanjutnya baguslah. Dan juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib lah. Sebelum kita mengenali substansi tersebut dari berbagai Umar, kan di situ kan ada toh yang Abu Bakar ya. Contoh yang pertama itu mungkin kita akan mengenal dulu pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang Abu Bakar dan Umar. Pertemuan kali ini itu tentang Abu
Bakar dan Umar. Nah, ini yang paling urgent, yang paling sekarang itu kita temui, yang kita harus ketahui pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar itu di sini pengangkat Abu Bakar, substansi dan strategi dakwah Abu Bakar, halaman 48 nomor 3. Yaitu di bidang apa di dalam buku itu? Bidang agama. Bidang agama. Tentang apa itu bidang agamanya? Apa? Bidang agama mendapat ujian besar banyak kaum muslim yang murtad. Nah, jadi Abu Bakar dulu diuji sangat berat karena apa? Di saat itu baru meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Banyak para umat Islam itu yang murtad. Nah, dari itulah Abu Bakar itu diuji. Nah, dari murtad itulah strateginya, langkah-langkah Nabi Abu Bakar As-Siddiq ini untuk mengambil langkah, yaitu apa? Ketika Nabi Isa kehilangan lebih dari 70 orang hufaz yang gugur dalam pertemuan jamaah melalui Sulaiman Kazab, Wabil Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Nah, dari situlah ada sebuah angan-angan untuk Abu Bakar menolak karena Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad itu suruh buat Al-Quran, tapi karena tidak, akhirnya tetap untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran di lembaran apa namanya itu loh, di lembaran dulu pelepah pisang. Kalau sekarang itu pelepah pisang, kalau dulu itu pelepah apa itu namanya, kurma. Nah, itu ditulis di situ. Nah, selanjutnya di substansi strategi, jadi pertama Abu Bakar itu yaitu di dalam pemerintahan Abu Bakar itu memiliki pemimpin berjiwa yang terbuka, anti demokrasi dan menjunjung tinggi asas keadilan yang tegas. Jadi Abu Bakar itu pada waktu itu substansi isinya berarti tentang apa? Tentang agama itu tentang Abu Bakar. Nah, tentang agama tuh di situ ada problem-problemnya, yaitu yang banyak yang murtad salah satunya, lalu perselisihan antara kaum Ansor. Nah, itu ada insiran. Nah, bagaimana strateginya Abu Bakar itu bisa mengatasi banyak yang murtad dan banyak perselisihan Ansor? Nah, di salah satunya itu di bidang agama, yaitu banyak munculnya waktu itu kan banyak munculnya nabi-nabi palsu. Akhirnya Abu Bakar itu mengumpulkan data-data tersebut. Lalu di bidang caranya itu yaitu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu membuatkan militer dari agama Islam, dari awal umat Islam, dan bidang politik kenegaraan itu diperkuat. Caranya berarti substansinya itu apa? Karena banyaknya orang yang murtad. Jadi substansi tujuan yang pertama itu kok banyak murtad. Lalu yang kedua banyak kaum Ansor itu berselisih, crash gara-gara kalian itu namanya Satru, ambek siapa namanya? Dayan itu Satru lah seperti itu. Tapi dengan cara apa? Dengan mengumpulkan, karena banyak kaum Islam dulu pas meninggal, akhirnya takutnya banyak para hufat, para penghafal Quran itu banyak yang meninggal. Caranya itu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran, takutnya hilang Al-Quran itu. Lalu ada lagi menguatkan militer dan negara. Nah, pada itu mungkin karena ini penjelasan sedikit dari Bapak, akan nanti kita teruskan yaitu metode diferensiasi. Yaitu apa? Metode diferensiasi. Metode diferensiasi. Mungkin kalian akan mengetahui diferensiasi itu bagaimana kita itu tujuannya sama, satu, cuman dengan cara yang berbeda-beda dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin siapa namanya? Lailin, caranya itu semangat banget, suka baca buku dan semacamnya. Sedangkan yang Firda ini sukanya lihat film, lihat secara visual. Kalau yang Yaya ini mungkin agak cerewet, sukanya presentasi, terus sukanya ngomel-ngomel terus. Nah, mungkin bisa tetap kita satu, pembelajarannya tidak terpisah. Nanti kita pecah cara penjelasannya gimana, tapi tetap semampu kita, tidak bisa merubah dari
pembelajaran ini. Bisa ya dipahami ya? Bisa. Ayo sekarang apa ya? Kita bagi kelompok karena ini cuma 3 orang. Jadi satu kelompok saja. Bapak akan kasih video visual. Sudah ada video visualnya? Video visual. Nanti video visual ini kalian isinya itu apa? Catat, nanti kita presentasikan bersama gitu ya. Oke. Gimana? Taruh di mana nih? Taruh di sini aja ya. Taruh sini. Oke. Sip. Oke. Mana hidupin? Mau coba ngomong teh. Habis. Dikat. Actionnya dong. Bagus. Oke. Beliau dipilih sebagai khalifah dengan jalan musyawarah. Lihat nyimak. Tak tulis dulu deh. Nulis itu apa ngono? Empat sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khulafaur Rasyidin. Substansinya apa? Materinya apa? Hai teman-teman semuanya. Dat aku belok Kali ini kita kayaknya. Terus akan mereka tulis apa itu lah? teman-teman Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, ditulis apa pemimpin namanya? pemerintahan, Kesimpulannya dan nanti ke pemimpin umat bawah. Islam. Kita itu Mereka ya. menggantikan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasul wafat. Nah, teman-teman, siapa saja sih Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq di Mekah pada tahun 572 Masehi. Beliau bersahabat dengan Rasulullah. Maka dari musyawarah tersebut, 4 alasan beliau terpilih pada saat musyawarah yang mengakui peristiwa Isra Miraj. Kedua, beliau yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih mementingkan kepentingan negara, dan sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau nantinya. Bagaimana anak-anak semuanya sudah selesai apa belum ini? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi nanti mungkin perwakilan satu saja ya yang mempresentasikan karena kalian ini 3 orang. Salah satu yang ingin mempresentasikan atau ingin mengajukan diri untuk maju ke depan buat memberikan hasil dari semua hasil dari kalian semuanya. Siapa yang kira-kira ya? Apakah Yaya mau atau Firdah atau Ya, Pak. Lin? Ya. Siapa? Ayo boleh terserah siapa saja boleh kok. Ya. Ya, oh ya, baik. Sebelah. Setelah udah tidak pinter. Kok pinter? Silakan Yaya maju buat mempersiapkan buat wakil saja gak apa-apa ya. Di hasilnya tadi yang dihasilkan ini bawa itu hasilnya itu. Iya yang di bareng-bareng itu. Dia pakai itu gak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Atau bareng-bareng semuanya yuk, bareng-bareng. Ayo bareng-bareng semuanya biar salah satu ya, salah satunya boleh. Ayo membuat kesimpulannya hasil dari video tadi itu apa saja. Prima Pak. Hasil itu wes. Abu Bakar itu Pak. Ayo silakan. Cucu. Buat apa? Film dingin. Udah dicantolin ini gak apa-apa lah. Langsung Sini Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Iya saya ini sekarang. Rekaman. Mulai dari yang Pak substansi ngono Pak. Ayo. Singkat padat dan jelas ya Pak. Ya, sebisanya. Jadi Abu Bakar dan Umar ini seperti apa, substansi dan strateginya, itu aja guys. Substansi dan strateginya seperti apa, gitu aja lah. Salam dulu Pak. Iya, salam boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan pelajaran yang disampaikan Pak Iqbal tadi, Abu Bakar adalah sahabat Rasul yang bersifat jujur, sabar, dan pemberani. Dia apa Pak? Isinya apa tadi? Maksudnya dakwahnya itu untuk apa? Ada problem apa di sana? Lalu cara yang memecahkan itu strateginya seperti apa? Di dalam substansi Abu Bakar, Ya. di situ banyak orang yang murtad. Betul. Terus Cara mengatasi Abu Bakar tersebut yaitu seperti mengumpulkan mushaf-mushafnya Al-Quran agar tidak hilang. Betul. Ya, terus lanjut lagi. Terus ada juga di bidang politik kenegaraan agar negara semakin maju, dan juga di bidang militer agar semakin kuat ketika perang. Oke, sudah cukup ya? Ya. Oke, sudah kembali dulu untuk Mbak Yaya. Tepuk tangan dulu ya. Kasih lagi tepuk tangan dulu. Baik, sudah cukup ya untuk materi kali ini. Bahwa kesimpulannya pada semua materi ini itu Abu Bakar Umar itu adalah salah satu tokoh Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan ini kita sudah tahu menganalisis, kita belajar bareng, berdiskusi bareng untuk mengetahui bagaimana substansi dan strategi apa problem-problem di dalam berbagai khalifah Abu Bakar dan Umar, lalu bagaimana cara mengatasinya. Tapi karena kita targetnya itu sampai Umar, ternyata Umar itu tidak sampai, tidak apa-apa ya. Ini satu kali pertemuan kita sudah membahas Abu Bakar. Ini sudah lebih dari cukup. Nah, akhirul kalam dari penutupan kali ini, pesan Bapak untuk kalian itu teruslah belajar, teruslah mencari ilmu, amalkan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, lalu diturunkan lagi, dijelaskan lagi oleh para Khulafaur Rasyidin. Itu tetap harus kita ambil yang harus kita, apa yang kita harus diajarkan. Mungkin dari cukup sekian dari Bapak pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, nggak ada kesalahan, maafkan ya. Kalau umpamanya ada kelebihan itu mungkin dari Allah Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian. Nah, sebelum kita tutup kan tadi kan belum di absen. Sekarang saya absen dulu. Namanya siapa? Namanya siapa? Saya sebutkan dulu ya namanya ya. Laili Nafiah hadir, Firda Yohan hadir, Roshidah Humairah hadir. Oke, sudah itu ya, karena sudah lengkap. Gak ada yang alpa kan sekarang ini? Gak ada yang alpa kan? Betul. Oke, cukup sekian dari Bapak. Allahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.